Nah, pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul takut akan Tuhan dan kasih karunia. Tujuan saya menyampaikan firman Allah ini supaya setiap kita ngerti dan memahami bahwa di mana ada hidup yang takut akan Allah, di situ pasti kasih karunia Tuhan bekerja. Di mana ada kasih karunia Allah melimpah, di situ pasti ada takut akan Allah. Saya ingin sampaikan sama saudara bahwa takut akan Allah itu menjadi penyeimbang daripada kasih karunia Allah. Jadi kalau hidup kita ada takut akan Allah, gak usah khawatir. Kasih karunia-Nya pasti melimpah sama kita. Kita baca ayatnya saudara ya. Di dalam kitab Keluaran pasal 33. Ayat 1 sampai 3 kita baca secara bergantian. Lalu kita langsung loncat di ayat yang ke-16 saudara ya. Saya akan baca ayat 1 dalam Keluaran pasal 33. Begini kata firman Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir. Ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Teruskan ayat yang kedua saudara. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Kita sama-sama baca ayat yang ketiga, 1, 2 dan 3. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Langsung ya kita loncat ayat 16 sama-sama 2 dan 3. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ini ayat yang tidak asing buat setiap kita. Ayat ini sering saya ajarkan sama saudara, tetapi pagi ini lewat ayat yang sama, yang familiar, yang sering saya ajarkan, saya akan bawa saudara masuk pada angle yang berbeda tentunya. Latar belakang dari ayat ini di mana Tuhan ngomong sama Musa bahwa dia akan menarik kehadirannya secara langsung, penyertaannya secara langsung dari umat Tuhan. Dan Tuhan berkata begini, aku gantikan dengan malaikat menyertaimu. Untuk masuk tanah Kanaan, aku gantikan dengan malaikat. Aku tidak menyertai hadir secara langsung, ditarik kehadiran Tuhan, digantikan dengan malaikat. Kenapa Tuhan gantikan kehadirannya secara langsung, diganti dengan malaikat? Tuhan marah. Tuhan jengkel hatinya dengan kelakuan perbuatan dari bangsa Israel, umat pilihannya ini. Disayang Tuhan, dicinta Tuhan, disertai Tuhan secara langsung, tapi gak ngerti gitu loh. Makanya Tuhan tarik kehadirannya, digantikan dengan malaikat. Kenapa Tuhan marah? Kenapa Tuhan jengkel? Kita temukan pada ayat yang ketiga. Saya coba baca ulang sekali lagi ya saudara ya. Dikatakan ini, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Dikatakan begini, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Ayat yang kedua tadi digantikan dengan malaikat. Karena ini alasannya, engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Coba bilang sama-sama saya, tegar tengkuk. Nanti saya jelaskan tegar tengkuk. Supaya aku jangan membinasakan ya engkau di jalan, dibunuh semua sama Tuhan. Jadi Tuhan jelas marah ya. Sampai niatan Tuhan mau dibinasakan semua ini umat Israel di padang gurun. Kenapa? Jengkel, marah. Lihat kelakuan bangsa Israel disebut oleh Tuhan tegar tengkuk mereka ini. Apa sih tegar tengkuk?
Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tegar tengkuk itu disebut keras kepala. Tegar tengkuk dalam bahasa Indonesia disebut sebagai orang yang tidak bisa dinasehatin. Makanya dalam terjemahan bahasa Ibrani, kata tegar tengkuk disalin kata heseoref. Heseoref itu artinya begini, secara hurufiah heseoref itu artinya seperti dua pasang lembu jantan yang sedang membajak, itu dikasih namanya kuk di lehernya, kayu yang melengkung. Tujuannya begini, supaya nurut dua pasang lembu jantan ini. Tetapi ternyata heseoref itu artinya dua pasang lembu yang jantan yang dikasih kuk ini tidak nurut sama panduan, tidak nurut sama komando dari si pembajak sawah. Nggak nurut, dikomando tidak nurut, dituntun tidak nurut. Makanya kata tergang tengkuk itu artinya nggak nurut nasihat. Kalau secara rohani dikenakan kepada kehidupan umat Israel. Artinya gini, mereka tidak merespon dengan perkataan Tuhan. Tidak merespon dengan perkataan tuntunan Tuhan. Makanya dikatakan bangsa tegar tengkuk keras kepala. Heseoref. Umat yang tidak punya rasa hormat akan Tuhan. Umat yang tidak punya rasa takut akan Tuhan. Heseoref salah satu artinya adalah nggak takut akan Tuhan. Makanya nggak respon. Orang kalau dasar hatinya nggak takut akan Tuhan, apapun yang Tuhan perintahkan, tuntunannya, nasihatnya, ya dia nggak respon. Kenapa? Hatinya nggak ada rasa hormat, hatinya nggak ada rasa takut. Itu Israel. Makanya Tuhan marah, Tuhan jengkel. Bangsa ini tegar tengkuk supaya jangan aku membinasakan mereka di tengah jalan. Ketika Tuhan berkata, Tuhan akan tarik kehadirannya, penyertaannya secara langsung. Musa di ayat 16 langsung bernegosiasi. Dia minta kepada Tuhan begini, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat, perhatikan kata ini, kasih karunia di hadapanmu. Kita bicara tentang takut akan Allah dan kasih karunia. Musa menego Tuhan. Dikatakan bahwa aku telah, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah dikatakan karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Kalau saya simpulkan di ayat 16, Musa coba bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, kami ini bangsa yang mendapat kasih karunia, yang disertai sama Tuhan. Kasih karunia penyertaan-Mu inilah yang membedakan kami dari semua bangsa yang ada di atas muka bumi. Jadi dengan kata lain, di ayat 16, kalau saya simpulkan, bangsa Israel ini sebetulnya mendapat kasih karunia penyertaan secara langsung. Tapi Tuhan mau tarik kasih karunia penyertaannya. Kenapa? Sebab mereka itu tegar tengkuk, heseoref. Tidak takut akan Tuhan. Tidak respon akan perkataan perintah Tuhan. Bandel, bebal, gak takut akan Tuhan. Saya mau ingatkan, di mana ada kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, bebal, tegar tengkuk, tidak respon nasihat Tuhan, di situ kasih karunia penyertaan Tuhan tidak ada. Tuhan akan tarik. Makanya kita mau belajar sesuatu menurut saya sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita merindukan dalam hidup ini, di dunia ini, kita rindu mendapat yang namanya kasih karunia, penyertaan Tuhan secara langsung dalam hidup kita, milikilah yang namanya takut akan Tuhan. Coba Anda lihat gambar ini. Kalau kita bicara tentang yang namanya takut akan Tuhan, dari kecil, dari sekolah minggu, kita sudah diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu bahwa orang Kristen itu adalah orang yang disertai Tuhan. Bentuk kasih karunia Tuhan kepada kita adalah kita disertai Tuhan. Dan saya rasa dari kecil kita udah terima itu ajaran. Sebab itu saya yakin sekali sudah terekam di memori pemikiran kita bahwa kita orang Kristen disertai Tuhan. Tetapi begini saudara, problemnya begini. Mengapa penyertaan Tuhan itu sepertinya tidak membuat keadaan hidup kita menjadi lebih baik?
Menurut saya, kalau saya merenungkan tentang kasih karunia yang diberikan kepada kita dalam bentuk penyertaan Tuhan yang hadir menyertai kita. Kenapa penyertaan Tuhan itu tidak membuat hidup kita maksimal? Penyertaan Tuhan membuat hidup kita tidak menjadi lebih baik. Dengar baik-baik saudara ya. Menurut saya adalah ironis gitu loh. Kita orang Kristen hanya puas pada titik merasa disertai Tuhan. Sedangkan kehidupan kita sendiri tidak menunjukkan hidup ini sedang disertai Tuhan secara langsung. Buktinya apa? Manifestasinya apa? Hidup kita sedang disertai oleh Tuhan. Tidak ada tanda-tanda itu. Makanya saya katakan tragis barangkali, ironis. Kita ini cuma merasa puas saya disertai Tuhan. Karena terekam dalam memori kita begitu kuat dari kecil. Kita percaya kita ini disertai Tuhan. Saya orang Kristen yang percaya pada Tuhan, disertai Tuhan. Tapi cuma merasa disertai Tuhan. Sedangkan hidup kita sendiri dalam keseharian sedang tidak menunjukkan disertai Tuhan. Manifestasinya mana penyertaan Tuhan? Harusnya penyertaan Tuhan itu membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Hidup kita diobahkan. Hidup kita takut akan Tuhan. Salah satu bentuk manifestasi kasih karunia penyertaan Tuhan, itu mesti ada takut akan Tuhan. Hidup kita sama sekali nggak ada tanda-tanda itu. Penyertaan Tuhan sama kita akan membuat coba lihat ayat ini sekali lagi ya. Saya baca bagian terakhir ya. Dalam ayat 16 dikatakan, bukankah karena engkau berjalan bersama dengan kami, penyertaan Tuhan, sehingga aku dengan umatmu ini dikatakan apa? Dibedakan dari segala bangsa yang di muka bumi ini. Percayalah begini, kalau memang Tuhan menyertai kita, manifestasinya apa? Hidup kita berbeda dengan semua orang di muka bumi. Ini ada nggak dalam kehidupan kita? Saudara setuju nggak dengan saya? Kalau saya katakan lihat gambar ini, kasih karunia penyertaan Tuhan itu bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Saya tunjukkan buktinya. Kehidupan Yusuf di rumah Potifar. Siapa Potifar? Anda tahu, seorang penyembah berhala. Siapa Potifar? Seorang bangsa kafir yang tidak percaya kepada Allahnya orang Israel. Tetapi Alkitab menceritakan, membuktikan kepada kita secara otentik bahwa ketika Yusuf seorang budak di rumah Potifar, Potifar bisa melihat orang ini yang bernama Yusuf berbeda dari semua yang lain. Dipercayakan pekerjaan ini berhasil, kerja ini berhasil. Sampai pada satu titik Potifar mempercayakan Yusuf semua bisnis usahanya. Semua urusan rumah tangga keluarganya diserahkan semuanya belak kepada Yusuf. Kenapa? Sebab Potifar melihat dan bisa merasakan orang yang bernama Yusuf ini berbeda dari semua orang budak-budak yang lain. Apa yang membuat Yusuf berbeda? Alkitab menginformasikan, bersaksi kepada kita bahwa Alkitab berkata sebab Yusuf disertai oleh Tuhan. Kemarin kita baru belajar itu. Yusuf adalah seorang yang disertai oleh Tuhan. Dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Yusuf, bentuk penyertaannya ini, membuat Yusuf berbeda dengan semua yang lain. Dan Potifar bisa melihat itu. Saya berdoa saudara ya. Saya berharap lewat pengajaran firman Allah yang saya sampaikan pagi ini, Anda semua, kita semua, saudara semua, ketika ada berjumpa dengan siapapun, ada bertemu dengan siapapun, rekan bisnis saudara, ada bertemu dengan langganan saudara, orang merasakan ada orang yang berbeda. Orang melihat ada penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Orang bisa melihat itu dan rasakan, orang ini kok beda ya. Ada kuasa Tuhan yang menyertai dia. Orang bisa lihat gitu loh. Yusuf hidupnya berbeda. Hidup kita juga harusnya berbeda. Nah pertanyaannya, sudahkah kasih karunia Tuhan yang menyertai kita? Itu kita rasakan berbeda gitu loh, membuat hidup kita menjadi lebih baik. Manifestasinya itu ada, kita rasakan. Kita nggak cukup hanya pada batas merasa aku disertai Tuhan. Tanda-tanda disertai Tuhan sedang ditunjukkan nggak dalam kehidupan kita? Manifestasinya itu ada. Kalau kita jadi orang Kristen, ternyata
kita tidak merasakan perbedaan kasih karunia penyertaannya, ini pasti ada masalah, ada sesuatu yang keliru. Masalahnya di mana? Jangan-jangan kita mengalami seperti gambar ini, kita mengalami krisis takut akan Tuhan. Karena saya katakan tadi, di mana ada takut akan Tuhan, di situ pasti ada kasih karunia penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan membuat hidup kita berbeda. Saya pernah melayani di beberapa persekutuan doa. Di salah satu persekutuan doa, namanya persekutuan doa bukan gereja. Persekutuan doa itu interdenominasi gereja, kan banyak orang yang datang dari latar belakang gereja ini, dari gereja ini, dari gereja ini, macam-macam gereja. Salah satunya dari gereja Katolik, permisi bicara. Selesai, saya pernah khotbah di satu gereja persekutuan doa tentang takut akan Allah. Tiba-tiba ada seorang memperkenalkan diri, namanya ini, saya dari Katolik, Pak Pendeta Yohanes. Tadi Pak Yohanes katakan tentang takut akan Allah. Pak Pendeta, menurut saya semua orang pasti takut akan Allah. Tidak ada Pak Pendeta, kalau ditanya kamu takut akan Allah, orang jawab oh enggak, saya enggak takut akan Allah. Saya pikir-pikir perkataan saudara kita dari Katolik ini, saya pikir, saya renungkan ada benernya juga ya. Kalau kita ditanya sama orang, kamu takut akan Allah enggak? Pasti jawaban kita, oh iya saya takut akan Allah. Tapi pikir-pikir benar juga ya kata saudara kita dari Katolik. Semua orang kalau ditanya pasti merasa saya takut akan Allah. Tetapi sejujurnya saudara ya, apakah benar kehidupan realita kita ini adalah orang yang betul-betul takut akan Allah? Saya mau coba jelaskan sama saudara. Ketika saya merenungkan tentang kehidupan yang krisis takut akan Allah, yang membuat kasih karunia penyertaan Tuhan itu hilang, bahkan tidak ada dalam kehidupan kita. Saya coba cek saudara ya, kalau saya melihat sebutlah koleksi buku-buku rohani yang saya punya, termasuk ketika saya coba mau beli di toko-toko buku rohani tentang buku takut akan Tuhan, saya temukan begini, agak langka ya rupanya buku-buku rohani yang ditulis oleh para penulis yang mengajarkan khusus mengajarkan tentang takut akan Allah. Agak jarang loh. Jarang saya temukan. Justru saya temukan di toko buku rohani banyak pengajaran khusus mengajarkan tentang kasih karunia Tuhan, kasih karunia Allah, tentang anugerah Tuhan. Banyak sekali saudara. Termasuk koleksi buku rohani yang saya miliki, saya kaget juga, terkejut. Ternyata buku takut akan Allah yang saya miliki cuma satu. Kebanyakan dari buku yang saya punya ternyata saya coba seleksi, semuanya hampir bicara tentang kasih karunia Tuhan. Takut akan Allah, saya buku cuma satu. Itu pun buku yang sangat lama. Buku lama sekali. Yang judulnya Takut akan Allah, yang ditulis oleh John Bevere atau orang menyebutnya John Bevere. Ya, cuma satu buku ini, buku lama yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya cerita sedikit ya. Dalam buku yang namanya judulnya Takut akan Allah yang ditulis oleh John Bevere ini, menceritakan salah satu ada cerita di mana John Bevere itu besuk ke salah satu penjara, mengadakan satu pelayanan kunjungan ke penjara, dan di sana tidak terduga entah bagaimana caranya, ceritanya maksud saya, dia bertemu dengan seorang bernama Jim Bakker. Siapakah Jim Bakker? Jim Bakker adalah seorang pastor, dia pioner, perintis pelayanan televisi Kristen di Amerika. Dia perintisnya, pioneer of Christian television. Jadi Jim Bakker bersama istrinya sekitar tahun 80-an. Ini seorang hamba Tuhan, seorang pendeta dan ibu pendeta yang sangat tenar, sangat terkenal di Amerika tahun 80-an. Karena dia perintis televisi Kristen. Dengan khotbah-khotbahnya tiap hari, mengajar banyak orang, membuat namanya sangat tenar di Amerika tahun 80-an. Tetapi satu kali, pada suatu hari, Jim Bakker bersama istrinya terlibat sebuah skandal penggelapan pajak. Sehingga usut punya usut, akhirnya Jim Bakker divonis masuk penjara karena skandal ini. Kemudian rumah tangganya hancur. Istrinya minta cerai, hamba Tuhan yang top terkenal. Masuk penjara, skandal
penggelapan pajak dan seterusnya. Istrinya minta cerai, hancur rumah tangganya. Nah, entah bagaimana ceritanya, John Bevere bertemu dengan Jim Bakker di penjara itu. John Bevere tanya kepada Jim Bakker, bagaimana ceritanya ya? Kamu ini Jim Bakker, kamu ini hamba Tuhan sekali berkamu, hamba Tuhan selevel kamu yang luar biasa dipakai Tuhan. Sangat tenar, sangat dipakai Tuhan, terkenal di Amerika. Kok kamu bisa jatuh dalam dosa yang seperti ini? Anda tahu? Anda lihat gambar ini saudara berikutnya. Anda tahu apa jawaban Jim Bakker? Ada lihat tulisan yang di bawah itu? Jim Bakker berkata begini, persoalannya begini kata Jim Bakker, saya mencintai Tuhan tetapi saya tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Nah ini persoalannya. Kalau kita ditanya, kamu takut akan Tuhan? Oh takut akan Tuhan. Kamu cinta sama Tuhan? Oh cinta sama Tuhan. Kita mesti bisa bedakan cinta sama Tuhan dengan takut akan Tuhan. Ternyata enggak jaminan ya berdasarkan perkataan Jim Bakker. Mungkin Anda boleh-boleh saja berbeda pandangan dengan Jim Bakker. Tapi saya sebagai hamba Tuhan yang merenungkan firman ini, saya sih pendapat banget, sangat sependapat dengan apa yang dikatakan Jim Bakker. Bahwa orang yang cinta Tuhan itu tidak jaminan pasti orang itu takut akan Tuhan. Mungkin Anda punya pandangan berkata begini, orang cinta akan Tuhan pasti takut akan Tuhan dong. Masa orang cinta akan Tuhan kok kayak begitu? Mungkin ada pandangannya cinta akan Tuhan harusnya takut akan Tuhan. Tapi saya mungkin sependapat dengan Jim Bakker ini. Bahwa orang yang cinta Tuhan mengatakan saya cinta Tuhan. Tapi menurut Jim Bakker, menurut saya tidak jaminan pasti orang cinta Tuhan itu hidupnya takut akan Tuhan. Makanya hari ini saya coba definisikan, artikan takut akan Tuhan seperti apa. Sehingga Anda bisa sependapat dengan apa yang saya sampaikan sama saudara. Bahwa tidak selalu jaminan pasti orang cinta Tuhan jaminan pasti dia takut akan Tuhan. Karena ternyata takut akan Tuhan definisinya kira-kira seperti ini. Orang takut akan Tuhan adalah orang yang memandang Tuhan dengan sikap hati yang dipenuhi kekaguman dan penghormatan yang kudus serta menghormatinya sebagai Tuhan karena kemuliaan, kekudusan, keagungan dan kuasanya yang begitu besar. Anda memandang Tuhan dalam hidupmu seperti apa? Dengan penuh kekagumankah? Dengan penuh penghormatan yang kuduskah? Anda memandang dia sebagai Tuhan yang mulia, yang kudus, agung dan besar kuasanya kah? Kalau iya, berarti memang saudara takut akan Tuhan. Saudara adalah orang yang cinta Tuhan dan takut akan Tuhan. Kalau Anda cuma berkata, saya cinta Tuhan. Tapi ternyata dalam sikap keseharian kita ini memandang Tuhan tidak penuh kagum, tidak penuh hormat yang kudus. Ya itu namanya gak takut akan Tuhan. Dengarkan saya baik-baik. Kalau Anda dalam ibadah yang cuma 1 jam doa pagi ini saja. Atau dalam ibadah di gereja saudara masing-masing di mana Anda tergembala. 1,5 jam atau 2 jam Anda ibadah di gereja Anda masing-masing. Anda tidak punya rasa hormat yang kudus kepada Tuhan dalam ibadah. Anda tidak mempunyai sikap hati yang dipenuhi kekaguman akan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Memandang dia sebagai Tuhan yang berkuasa, yang mulia, yang agung. Saya mau katakan begini, berarti Anda tidak punya takut akan Tuhan. Kalau kita nggak bisa takut akan Tuhan di tempat ibadah atau ibadah seperti ini, saya jamin di luar ibadah, di luar sana, tidak mungkin kita bisa takut akan Tuhan. Waktu ibadah saja tidak ada punya rasa takut akan Tuhan. Bagaimana di luar jam ibadah, di luar sana? Nggak mungkin takut akan Tuhan. Kita ibadah ini kan tahu. Alkitab berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Meskipun mata jasmani kita tidak melihat kehadiran Tuhan, tapi dengan iman kan kita percaya dia ada. Meskipun kita nggak lihat, ada rasa kagum nggak akan kehadiran Tuhan. Hadirnya Tuhan dalam ibadah, sikap hormat kudus ada kok tidak. Kalau itu tidak ada, dalam ibadah kita nggak ada itu. Kadang dalam ibadah ya, waktu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita main game sendiri sama handphone. Itu tidak menghargai loh saudara. Sorry ya kata-kata saya.
itu Anda tidak dipenuhi kekaguman sama Tuhan. Harusnya ibadah seperti ini kita kagum sama Tuhan. Ibadah jam seperti ini itu harusnya hati kita dipenuhi penghormatan yang kudus akan Dia. Kalau itu tidak ada pada waktu ibadah, di luar pasti nggak ada. Kalau kita cuma datang ibadah main game handphone di rumah saja. Anda lihat itu di rumah saja. Karena Anda mesti ngerti keseimbangan itu mesti ada. Di mana ada takut akan Tuhan, kasih karunia penyertaannya pasti terbukti ada sama kita. Dan kasih karunia penyertaan itu yang membuat kita berbeda dengan yang lain. Makanya saya katakan begini, saat ini sedang terjadi krisis ketaatan dan kekudusan takut akan Tuhan di dalam gereja Tuhan. Contohnya ya barusan saya katakan tadi, lagi ibadah 1 jam tapi kita lakukan hal yang lain. Kalau Anda memang rindu pagi ini jemaat Tuhan, hidupmu berbeda dengan semua yang lain. Hidup Anda menjadi jauh lebih baik, dampak daripada langsung kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bentuk kasih karunia-Nya nyata sama kita. Milikilah takut akan Tuhan. Jadi di mana ada takut akan Tuhan, di situ ada kasih karunia penyertaannya. Tidak ada takut akan Tuhan, tidak ada kasih karunia penyertaan. Jadi modal takut akan Tuhan, rasa kagum, rasa penghormatan yang kudus akan Tuhan. Jadi definisi takut akan Tuhan adalah sikap kita memandang Tuhan dengan kagum dan rasa hormat yang sangat kudus akan Tuhan. Itu ada di hidup kita. Bahwa Dia Tuhan, bukan sekedar Bapa. Dia itu Tuhan dan Raja kita. Jadi rasa itu mesti ada, saudara. Dan ini krisis saat ini. Saya mau coba ceritakan lewat ayat ini. Dalam Yohanes pasal 8, ayat 10 dan 11. Ini latar belakangnya di mana orang Farisi ahli Taurat coba menjebak Yesus. Tapi Yesus itu Tuhan, Dia tahu apa yang terjadi kan. Ya. Jadi ada seorang perempuan ketangkap basah berzina dibawa sama Yesus. Saya baca ayatnya saja ya. Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka?" Ahli Taurat orang Farisi pergi satu-satu. Karena Yesus berkata begini, "Adakah di antara kamu yang tidak berbuat dosa? Kalau ada yang tidak pernah bikin dosa, dia yang pertama lempar batu pada perempuan ketangkap basah berzina." Semuanya pergi satu-satu. Karena mereka semua tahu mereka berdosa. Makanya Yesus berkata, "Hai perempuan, di mana mereka semua?" Karena udah pergi. "Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Lalu ayat 11, jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak akan menghukum engkau." Ini kasih karunia. Ini penyertaan kasih karunia. "Pergilah," kata Tuhan, "dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang ini." Ini bicara takut akan Tuhan. Jangan bikin dosa lagi. Miliki rasa hormat, miliki takut akan Tuhan. Jangan bikin dosa. Percaya begini, ini cuma satu gambaran buat kita. Di mana ada takut akan Tuhan, di situ ada kasih karunia Tuhan. Jadi ada waktunya, seperti ayat awal kita baca. Ada waktunya main-main kita dengan Tuhan. Tidak hormat kita akan Tuhan, tidak menghargai Tuhan. Itu akibatnya fatal. Tuhan tarik, Tuhan ambil kasih karunia penyertaannya sama kita. Tuhan gak hadir dalam hidup kita. Minta mujizat, gak ada mujizat. Minta berkat, gak ada berkat. Anda pernah gak merasa iri hati seperti saya suka cita sama saudara, melihat kesaksian dari saudara-saudara seiman kita yang lain. Kita dengar kesaksiannya, weh pertolongan Tuhan hebat ya sama dia. Pemulihan Tuhan mujizat hebat ya dialami sama orang itu. Kok saya enggak ya? Apakah Yesus yang tinggal dalam orang itu beda dengan Yesus yang tinggal dalam hidup kita? Sama. Yesus yang tinggal dalam diri seorang hamba Tuhan sama dengan tinggal dalam diri kita. Tapi kenapa orang itu si Bapak A, dia ngalami pertolongan mujizat Tuhan yang hebat. Kok saya tidak? Jangan-jangan hidup kita krisis penghargaan, hormat, takut akan Tuhan. Makanya kita krisis pertolongan. Yesus yang sama, bukan kuasa Yesusnya tidak ada, Yesus ada, tapi kuasanya nggak dinyatakan. Kenapa? Hidup kita nggak ada takut akan Tuhan. Ingat baik-baik, definisi takut akan Tuhan adalah rasa kagum, rasa hormat, kekudusan akan Tuhan. Itu ada, nggak main-main. Ingat Markus pasal 6 ayat 4 sampai 6,
Di Nazaret, Yesus tidak buat satu mujizat pun. Apa sebabnya? Yesus teriak berkata, aku di mana-mana dihormati. Tapi di kampung halamanku aku tidak dihormati. Tidak ada rasa hormat. Ketiadaan rasa hormat itu sama dengan ketiadaan takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu artinya hati kita ada kehormatan kudus akan Tuhan. Ketiadaan rasa hormat, ketiadaan takut akan Tuhan membuat kita kehilangan kasih karunia penyertaan Tuhan. Pantesan kita tidak menunjukkan hidup kita sedang disertai Tuhan. Nggak maksimal, kenapa? Memang nggak ada. Ironis kan, cuman merasa disertai. Tapi hidup kita tidak menunjukkan penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Kadang-kadang kita cuman cemburu, iri hati sama orang lain. Kok Tuhan hebat dalam diri? Yesus yang sama. Dalam diri orang itu ada takut akan Tuhan. Dalam diri kita tidak. Makanya mesti seimbang. Di mana ada takut akan Tuhan, di situ ada kasih karunia penyertaan Tuhan. Saudara, ada waktunya saya katakan tadi, main-mainin kita, tidak menghargai Tuhan itu fatal. Karena ayat ini berkata begini, Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Jangan sesat, kata Alkitab. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Ingat baik-baik saudara ya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, nggak takut akan Tuhan, menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, hidup dalam takut hormat akan Tuhan, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Di dunia ini di mana kita ada yang namanya hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur? Ya itu kita tuai. Memang ada orang berkata, kalau kita bikin dosa diampuni kok. Memang diampuni, saya setuju. Ada kasih karunia pengampunan. Tapi ingat, ada konsekuensi dari akibat dosa itu. Salah satunya dari ayat awal kita baca, Tuhan tarik kasih karunia-Nya, penyertaannya. Musa langsung berkata, jangan Tuhan, kasih karunia penyertaan-Mu yang membuat kami berbeda dengan semua bangsa di muka bumi. Musa tetap minta kasih karunia Tuhan. Pada bagian-bagian akhir saya mau katakan sama saudara begini, lihat gambar ini. Takut akan Tuhan adalah penyeimbang dari kasih karunia Tuhan. Sebutlah kalau yang bola berwarna biru itu adalah takut akan Tuhan. Yang kuning itu kasih karunia Tuhan. Coba ambil salah satu bola yang warna biru takut akan Tuhan, akan pincang. Gak bisa, supaya seimbang, dua-duanya mesti ada. Takut akan Tuhan membuat kasih karunia Tuhan itu ada di hidup kita. Penyeimbang loh kasih karunia. Saya rindu kasih karunia Tuhan itu ada dalam hidup kita. Makanya milikilah rasa hormat, menghargai, takut akan Tuhan. Tadi saya sempat katakan sama saudara, kalau orang ditanya takut akan Tuhan, oh saya takut akan Tuhan. Kamu hormat sama Tuhan, hormatlah, saya menghargai Tuhan. Tetapi saya mau tegaskan sama saudara begini, yang penting bukan apa yang kita rasa. Oh saya merasa hormat sama Tuhan, yang penting perasaannya Tuhan. Tuhan merasa nggak kita hormat atau tidak, itu yang penting. Bukan perasaan kita yang penting, tapi perasaannya Tuhan. Sama dengan Anda ya, sebagai papa mama. Kalau sampai orang tua komplain marah sama anak, kamu ini, maaf kata-kata saya, tapi saya ngomong terus terang saja. Kalau kita orang tua berkata, Hena kamu kurang ajar sama papa. Kalau sampai orang tua ngomong begitu, berarti papa ini merasa anaknya nggak menghormati dia. Makanya sampai papa berkata, lu kurang ajar sama papa. Tapi anak ngomong, enggak Pak, saya hormat, saya enggak kurang ajar sama papa. Yang penting bukan perasaan kita, perasaan Tuhan bagaimana. Ada ayatnya, saya tunjukkan. Malikius 1 ayat yang ke-6. Ini mungkin ayat terakhir buat kita ya. Saya baca ya. Seorang anak, kata Tuhan, menghormati bapaknya. Dan seorang hamba menghormati tuannya. Tuhan bilang begini, jika aku ini bapak, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jadi jelas Tuhan perasaannya merasa, kamu tidak hormat kepada aku, kamu anak gak hormat sama aku bapak. Jika aku ini Tuhan, di mana takut, hormat kaitannya sama takut ya, yang kepadaku itu. Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam, sama-sama imam ya, yang menghina namaku, tidak menghargai, menghina. Jadi ayat ini definisi hormat akan Tuhan, takut akan Tuhan. Ada hormat, ada
takut akan Tuhan, tidak menghargai Tuhan, tidak menghina nama Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu. Perhatikan kalimat terakhir. Umat Allah termasuk imam-imam di Israel berkata, Tuhan, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu, tidak menghormati engkau, tidak takut akan engkau. Dengan cara bagaimana? Kalau mereka berkata dengan cara bagaimana kami menghina namamu, berarti umat Israel termasuk imam-imam merasa kami menghormati engkau. Tapi Tuhan merasa gini, tapi kamu tidak menghormati aku. Jadi Anda mesti mengerti, yang penting bukan perasaan kita. Saya merasa menghormati Tuhan, tapi perasaan itu berkata, tapi kamu tidak menghormati aku. Dengan cara bagaimana kita tidak menghormati Tuhan. Salah satu ayat yang saya suka munculkan, ini ayat terakhir, betul-betul terakhir. Ayub 22 ayat 21. Dengan cara bagaimana kita merasa menghormati Tuhan, tapi perasaan Tuhan, kamu menghina namaku, kamu tidak hormat aku, kamu tidak takut akan aku. Dengan cara bagaimana? Coba lihat ini. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian kau memperoleh keuntungan. Berlaku ramah kepada Tuhan. Berlaku ramah itu bagaimana sih? Ketika Tuhan menyampaikan firman Allah, kita dengar, kita taati, itu berlaku ramah. Kalau Anda tidak mentaati perintah Tuhan, tegar tengkok, tidak takut akan Tuhan. Keras kepala itu namanya. Bersikap ramah. Anda jangan alergi, selalu saya katakan kalau Tuhan menyampaikan sesuatu pesan di hati kita, Anda sampaikan. Saya dalam hari Sabtu kemarin ditelepon seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan, Bapak Pendeta Didi telepon saya tiba-tiba. Menyampaikan sesuatu sama saya. Tuhan bicara bahwa kita melayani Pak Pendeta Yoris Naftali itu membangun iman jemaat. Menyampaikan firman, motivasi membangun. Cuman mau menyampaikan sama saya soal membangun. Bukan masalah topik-topik khotbah. Tapi kita membangun jemaat. Pak Didi teleponnya seperti itu. Minggunya waktu mau ibadah sudah duduk di kursi. Ada seorang hamba Tuhan WA saya. Saya biasanya nggak bawa handphone. Ibadah minggu itu kok saya bawa handphone ya. Saya jarang, hampir nggak pernah nih. Tapi minggu itu handphone kebawa di tas saya. Pas saya buka ada WhatsApp dari seorang hamba Tuhan. Bapak Paulus Bambang WA saya. Saya tadi pagi ketika beliau pelayanan di GMS Surabaya. Beliau sempat WA. Ketika persiapan Pak Bambang, Paulus Bambang katakan. Saya teringat sama Pak Pendeta Yoris Naftali. Saya doakan ya. Roh Kudus bicara akan terjadi terobosan dalam ibadah. Jadi yang di hati disampaikan, pesan Tuhan disampaikan. Itu namanya bersikap ramah sama Tuhan. Itu namanya takut akan Tuhan. Apapun yang di hati di sini Anda lakukan, itu bersikap ramah. Tapi kalau perintah Tuhan Anda gak lakukan, itu menghina nama Tuhan. Gak takut akan Tuhan. Gak ada penyertaan kasih karunia Tuhan. Jadi Anda tahu ya bagaimana bentuknya Anda hormat sama Tuhan. Setiap perkataannya Anda abaikan. Tidak bersikap ramah. Kalau Anda bersikap ramah, yang beruntung Anda, yang tentram hidup Anda. Saya tidak perpanjang firman. Biarlah Anda bisa menangkap kebenaran firman Allah. Jadi berkat buat setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa menyembah Tuhan.